Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tes. Tes. Udah bagus ini. Diulangi salamnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihad wal i'tisam bihablillahil matin. Nashhadu an la ilaha illallah iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa nusalli wa nusallimu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-mab'uuts rahmatan lil alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaa'an min kulli da'in birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil birahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat arsyadakumullah. Kita lanjutkan membaca surah Al-Baqarah ayat 158 sampai ayat 160. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innas safa wal marwata min sya'airillah. فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب. أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم
عليهم وأنا التواب الرحيم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. Kita terjemahkan secara lafziah ayat 158. Inna sofa sesungguhnya sofa, wal marwata dan marwah, min sya'airillahi bagian dari syiar-syiar Allah. Faman hajja maka siapa yang mengunjungi al-baita rumah, awi'tamara atau orang yang berumrah, fala junaha alaihi maka tidak ada dosa baginya, ayyat tawafa untuk bertawaf, bihima pada keduanya, wa man tatawwa'a khairan dan siapa yang berbuat baik, fa innallaha maka sesungguhnya Allah syakirun maha bersyukur, alimun maha mengetahui. Innal ladzina sesungguhnya orang-orang yang yaktumuna menyembunyikan ma anzalna apa yang kami turunkan, minal bayyinati dari penjelasan-penjelasan, wal huda dan petunjuk, min ba'di setelah, ma bayyannahu kami menjelaskannya, linnasi kepada manusia, fil kitabi di dalam kitab. Ulaika mereka itu, yal'anuhumullah dilaknat oleh Allah, wa yal'anuhum dan melaknat mereka, al-la'inuna orang-orang yang melaknat, illal ladzina tabu kecuali orang-orang yang bertaubat, wa aslahu dan berbuat baik, wa bayyanu dan memberi penjelasan, faulaika maka mereka itu, atubu alaihim aku menerima taubat mereka, wa ana dan aku, at-tawwabu maha menerima taubat, ar-rahimu maha penyayang. Innal ladzina kafaru sesungguhnya orang-orang yang ingkar, wa matu dan mereka meninggal dunia, wa hum kuffarun padahal mereka dalam keadaan ingkar, ulaika alaihim mereka, ulaika alaihim bagi mereka, laknatullahi laknat Allah, wal malaikati dan para malaikat, wan nasi ajma'in dan manusia seluruhnya, khalidina fiha mereka kekal di dalamnya, la yukhaffafu tidak diberi keringanan, anhum bagi mereka, al-adabu adab, walahum dan tidaklah
adakah mereka yundarun, diberi penangguhan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi ada dua pasal yang dibicarakan di dalam ayat ini. Surah Al-Baqarah 158, Surah Al-Baqarah 189 sampai 162. Nah, pada surah Al-Baqarah ayat 158 Allah menjelaskan kedudukan tentang Bukit Sofa dan Marwah. Jadi masyhur ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam diperintah oleh Allah untuk menempatkan istri beliau Hajar dan putra beliau Ismail di daerah yang namanya Bakkah. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in. Wahai Tuhanku, aku telah menempatkan istri dan anakku di sebuah lembah yang di lembah itu tidak ada tumbuhan, tidak ada air, alias di situ fata morgana. Yang notabene dia bernama Hajar, istrinya Nabi Ibrahim dan Ismail yang masih kecil. Sehingga ketika ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim, tentu saja Hajar dan putranya memakan bekal yang dibawa dari negeri Palestina, sampai kemudian bekal itu habis. Makanannya habis, minumannya habis. Disitulah seorang ibu, naluri seorang ibu itu muncul. Dia tidak bisa menerima tangisan putranya, sehingga Hajar berlari antara Sofa dan Marwah, naik ke ketinggian, ingin mencari bantuan. Apakah di sekitar tempat itu ada orang yang lewat? Tetapi ternyata tidak ada. Maka So'idah itu mendaki ya, ke Bukit Sofa, mendaki ke Bukit Marwah sampai 7 kali. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 yang kemudian diabadikan menjadi ibadah yang namanya ibadah sa'i. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka peristiwa itu kemudian diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi syariatnya Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan menurunkan surah Al-Baqarah 158, Inna Sofa, sesungguhnya Bukit Sofa. Sofa ini nanti mulainya orang sa'i. Jadi kalau Bapak Ibu nanti umrah, sa'inya di lantai pertama, lantai bawah, biar terasa masih ada tanjakannya. Walaupun sudah tidak securam di zamannya Hajar, tidak securam di zamannya Nabi Muhammad. Di dalam hadis ini diriwayatkan kalau Rasulullah memanjat ke sofa itu sampai betisnya ini kelihatan dari saking dari saking tingginya. Nah, sekarang sudah dikasih sudah dimarmer ya, sudah dimarmer, terus batu sofa itu masih ada sebagian, lalu dibatasi, dipagari dengan kaca. Sempat ada kasus itu yang lompat gara-gara pengen memegang batu itu. Wallahu a'lam bishawab. Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Sesungguhnya Bukit Sofa dan Bukit Marwah itu bagian dari syiar-syiar Allah, untuk mengingatkan peristiwa Hajar, untuk mengingatkan kita kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam, untuk mengingatkan kepada kita pelaksanaan ibadah umrah, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa atimmul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah ibadah haji, sempurnakanlah ibadah umrah. Maka di dalam risalah ibadah haji dan umrah nanti ada sa'i. Sehingga para ulama ada yang memasukkan sa'i itu bagian dari rukun ibadah haji, walaupun ada juga yang memasukkan dalam perkara wajib. Kalau rukun itu tidak boleh diganti, orang harus melaksanakannya. Seperti orang wukuf di padang Arafah,
memakai pakaian ihram itu rukun, tidak boleh diganti. Semua orang haji umrah harus pakai pakaian ihram. Lalu wukuf di padang Arafah itu juga rukun, tidak boleh diganti. Yang sakit pun dibawa ke Arafah. Kemudian mabit di Muzdalifah itu wajib, berarti boleh ditinggalkan tapi bayar dan nyembelih kambing unta. Mina juga sama, itu wajib. Tetapi melaksanakan tawaf kemudian sa'i itu adalah rukun yang tidak boleh ditinggalkan. Sehingga selesai jamaah haji itu melaksanakan wukuf, mabit, kemudian melempar di jamarat, lalu masuklah pada kegiatan namanya tawaf ifadah. Bagi yang orang hajinya tamattu, dia tetap melaksanakan sa'i untuk haji. Maka tawaf ifadah ini tidak bisa digantikan, nggak bisa juga diganti pakai bayar dam. Semua jamaah harus dibawa, apakah didorong ataukah Nah tentu ulama-ulama madhab banyak pendapat terkait dengan ini. Ada yang mengatakan Imam Syafi'i itu adalah rukun. Jadi sa'i antara Safa dan Marwah itu adalah rukun dari ibadah haji, berarti wajib harus dilaksanakan. Kalau tidak dilaksanakan hajinya batal. Tetapi ada madhab yang lain yang menyampaikan bahwa itu adalah wajib dari ibadah haji. Ada yang mengatakan mustahabun seperti Abu Hanifah wa Thawri wa Sya'ani. Walaupun di dalam fikih kita melaksanakan ibadah haji, kita memasukkan sa'i antara Safa dan Marwah itu adalah rukun. Faman hajjal baita, maka siapa yang berdatang ke al-baita, berarti Masjidil Haram. Berarti maknanya barang siapa yang menunaikan ibadah haji, awet tamarot, atau menunaikan ibadah umrah, fala junaha alaihi ayyat tawafa bihima, maka tidak ada dosa baginya untuk bersa'i antara Safa dan Marwah. Ini yang menyebabkan di antara para ulama muncul beda pendapat. Ada yang mengatakan sa'i antara Safa Marwah itu hukumnya masuk kategori rukun, ada yang mengatakan itu wajib, ada yang mengatakan mustahabun. Walaupun kita mayoritas ini mengikuti madhabnya Imam Syafi'i. Begitu pula juga dari pendapatnya Imam Malik. Kemudian pendapatnya Imam Ahmad itu memasukkan Safa Marwah itu adalah rukun. Tetapi lafadznya fala junaha alaih, tidak ada dosa. Berarti tidak ada dosa itu ada yang menerjemahkan apa? Mustahabun, boleh dikerjakan, boleh tidak. Menurut lafadz hadis ini, menurut lafadz ayat ini. Tetapi kan ayat dikuatkan lagi oleh hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menyampaikan kutiba alaikumus sa'ya fas'au, diwajibkan bagi kalian untuk sa'i, maka hendaklah kalian bersa'i. Sehingga dari adanya ayat kemudian diperkuat oleh hadis, kalau mendudukkan sa'i itu mustahabun, kok kelihatannya agak-agak jauh. Tetapi dinaikkan dari mustahabun menjadi wajib. Tetapi kami secara pribadi memasukkan sa'i itu dalam kategori rukun, sebagaimana diperkuat oleh hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa innallaha kataba alaikumus sa'ya, maka sesungguhnya Allah mewajibkan kepada kalian untuk melaksanakan sa'i. Atau yang lainnya kutiba alaikumus sa'ya fas'au,
diwajibkan kepada kalian sa'i, maka hendaklah kalian sa'i. Rasulullah juga menyampaikan is'au, bersa'ilah kalian, fa innallaha kataba alaikumus sa'ya, karena sesungguhnya Allah mewajibkan kalian melaksanakan sa'i. Ini tidak usah saya sampaikan detail, berdoa saja sebelum meninggal bisa sa'i. Yang belum punya gambaran itu tidak usah diperdetail, biar nanti dikunjungi sendiri sa'i itu sebelah mana. Jadi setelah orang melaksanakan tawaf, sholat 2 rakaat, namanya sholat mutlak, lalu minum air zam-zam, setelah itu berangkat ke Sofa untuk sa'i antara Sofa dan Marwah. Satu berangkat itu satu dihitung sekali, balik lagi dihitung sekali, berarti berangkat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mulai dari Sofa selesai di Marwah. Maka kalau orang memulai untuk melaksanakan sa'i, berangkat menuju Sofa, kelihatan sudah Sofa dari jauh, disunnahkan oleh Rasulullah untuk membaca innas Sofa wal marwata min sya'airillah. Ini dibaca. Lalu bisa juga ditambahkan abda'u bima bada'allahu bi. Abda'u bima bada'allahu bi. Kalau besok kita sa'i antara Sofa dan Marwah. Wa man tatawwa'a khairan, dan barang siapa yang melakukan perbuatan yang baik, fa innallaha syakirun alim, maka sesungguhnya Allah akan melihat, memperhatikan, menerima syukur kita. Alimun, dan Allah Maha mengetahui siapa di antara kita yang bersyukur dan siapa di antara kita yang kufur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Siapa di antara kita yang bersyukur, Allah akan tambahkan sumber rezekinya. Orang dikasih oleh Allah rezeki harta, bagaimana bentuk syukurnya? Mengeluarkan zakat, sedekah. Maka kalau ada orang punya harta, diberi oleh Allah harta, dia bergaul dengan orang, dia ikut sholat itu, tapi dia tidak mengeluarkan zakat dan sedekahnya, maka dia bukan termasuk orang yang bersyukur. Jadi dalam syukur harta yang kita terima, ya di situ ada zakat, ada sedekah. Syukur dalam bentuk kesehatan, yang kita gunakan badan yang sehat untuk berbuat baik, untuk sholat dan seterusnya dan seterusnya. Syukur dalam bentuk ilmu, orang mengajarkan apa? Mengajarkan ilmunya, sehingga disampaikan di dalam surah Al-Baqarah 159, di dalam hadis Rasulullah Muhammad SAW, man su'ila an ilmin fakatamahu uljima yaumal qiyamati bilijamin minan nar. Siapa orang ditanya tentang urusan ilmu tapi dia menyembunyikannya, maka sungguh besok di akhirat dia akan diberikan apa? Uljima, seperti kuda yang diberi kekang. Yaumal qiyamati bilijamin minan nar, kekang yang berasal dari api neraka Jahannam. Maka bersyukurnya orang berilmu yang nyampaikan apa? Ilmunya. Kalau ditanya ya dia menjawab. Kalau pakai tarif gimana? Ya saya jawab, tapi 15 menit ya kira-kira berapa? Nah, ini agak repot ini. Lalu muncul sekarang hak cipta dan lain sebagainya. Kalau dokter ditanya di masjid tentang penyakit, kira-kira jawab enggak? Kalau jawab, kira-kira dikenakan tarif enggak kalau di masjid? Ya dijawab mungkin, tapi tidak tuntas. Pak, kalau mau tuntas nanti datang ke tempat praktek saya, ini alamatnya, kan kira-kira begitu. Tapi intinya tidak boleh menyembunyikan. Ilmu itu harus disampaikan. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah tentang Safa dan Marwah.
mudah-mudahan kita semua oleh Allah sebelum kita ini meninggal dunia yang belum pernah haji dan umrah, mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kemudahan untuk datang ke tanah suci melaksanakan ibadah haji dan umrah. Baik haji maupun umrah pasti dia tawaf, pasti dia sahih. Kalau nanti hajinya haji ifrat, kan ada namanya tawaf kudum, datang dia tetap harus tawaf. Kalau tamattu jelas dia umroh dulu, umroh itu yo tawaf yo sa'i. Jadi haji itu pasti dia sahih. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada surah Al-Baqarah 159, innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinat, sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang kami turunkan dari wahyu, dari kitab suci, wal huda, dan hidayah, min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab, setelah Allah menjelaskannya bagi manusia di dalam Alkitab. Berarti Alkitab itu ada Al-Quran, ada kitab Injil, ada kitab Taurat, ada kitab Zabur. Itu namanya kitab. Sehingga ma anzalna minal bayyinat, bayyinat itu berarti Alkitab. Berarti yang dimaksud kitab itu ada Al-Quran, ada kitab Injil, ada kitab Taurat, dan ada kitab Zabur. Walaupun Zabur sudah tidak terlacak, kitab Taurat ada dalam perjanjian lama dan Injil ada di perjanjian baru. Lalu Al-Quran. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinat, sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang kami turunkan dari penjelasan. Maka disebutkan oleh Ibnu Katsir bahwa ini diturunkan di tengah-tengah ahlul kitab. Ahlul kitab itu siapa? Orang Yahudi dan orang Nasrani. Itu namanya ahlul kitab. Orang Yahudi dan orang Nasrani, atau orang yang berpegang pada kitab Taurat, berpegang kepada kitab Injil, itu namanya ahlul kitab. Maka dikatakan innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinat, sesungguhnya orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani telah menyembunyikan berita tentang nubuwah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini makna khususnya. Walaupun kita memegangi kaidah di dalam memahami Al-Qur'anul Karim dengan kaidah al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sababi. Kita mengambil pelajaran dari Al-Quran itu berdasarkan lafadznya yang umum, bukan karena sebabnya yang khusus. Tapi sebab itu penting untuk memahami yang umum. Sebelum kita memahami yang umum, kita pahami dulu yang khusus. Yang khusus mengantarkan pada pemahaman yang umum. Apa pemahaman khusus dari ayat ini? Allah memberikan penjelasan kepada kita bahwa orang-orang Yahudi menyembunyikan berita Taurat tentang Nabi Muhammad. Dulu di Medina, di Yasrib, sebelum ada nubuah kenabian, mereka ini kan selalu konflik. Tapi mereka punya harapan berdasarkan kitab Taurat bahwa akan ada Nabi di akhir zaman yang akan menyatukan mereka. Sehingga orang-orang Yahudi mengatakan, oh besok yang menguasai dunia kami loh, karena kitab kami menjelaskan ada Nabi di akhir zaman yang akan menyatukan umat manusia. Sehingga mereka dengan kitab sucinya menggembar-gemborkan kemana-mana bahwa kami akan dikirimi oleh Allah seorang Nabi di akhir zaman yang akan memandu kekuatan kami menguasai dunia. Nah, ternyata yang turun sesuai dengan kitab Taurat itu adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika yang turun itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dari segi nasab ternyata berasal dari Nabiullah Ismail alaihi salam, bukan dari jalur Ishak Yakub Bani Israel,
Akhirnya orang-orang Yahudi yo kecewa atau tidak bisa menerima. Yang dulunya itu mengandalkan ayat itu bahwa mereka punya pengharapan untuk menguasai dunia, tapi ternyata ciri-ciri di dalam kitab Taurat itu menunjuk kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang notabene nasabnya itu tidak berasal dari nasab Bani Israel, tapi dari Nabiullah Ismail alaihissalam. Padahal Nabi Isa sebelumnya sampai Nabi Musa, Nabi Yusuf dan seterusnya itu semuanya dari Bani Israel. Sehingga orang-orang Yahudi ini meyakinkan pada diri mereka bahwa Nabi di akhir zaman itu ya pasti keturunan Bani Israel. Wong selama ini yang jadi Nabi dan Rasul itu ya dari Bani Israel. Ini pasti dari Bani Israel. Bukan. Yang diangkat menjadi Nabi dan Rasul itu berasal dari jalur Nabi Ismail. Nah, karena sebab itulah kemudian ayat ini di tip X, ditutup, tidak dibicarakan dan bahkan tidak ditulis. Maka Al-Quran mengatakan yanharifuna amma wadhi'i, mereka merubah redaksi kitab Taurat. Jangan sampai ini membenarkan risalah kenabian Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka untuk agar kita ini mempelajari dan mengetahui apa yang terjadi pada perlakuan orang Yahudi kepada kitab Taurat, Quran ini diturunkan oleh Allah. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati, sesungguhnya orang-orang Yahudi telah menutupi apa yang kami turunkan dari kitab suci terkait tentang nubuah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan hidayah tentang tauhid setelah kami menjelaskan itu di dalam kitab suci mereka. Ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Orang-orang Yahudi itu dilaknat oleh Allah dan dilaknat oleh orang-orang yang melaknat. Nanti di dalam ayat 161, siapa yang melaknat? Wal malaikati wan nasi ajmain. Dia akan dilaknat oleh Allah, dilaknat oleh para malaikat, dan dilaknat oleh semua manusia. Nah, sekarang Israel itu dilaknat oleh semua orang. Ya, walaupun dia tetap bebal seperti itu. Kecuali besok di zamannya Nabi Musa mereka baru takluk ketika diancam untuk dijatuhkan gunung Tursina. Itu kalau besok negara-negara Islam itu punya nuklir, taruh di atasnya, pokoknya orang manut pecah, manut ditarik. Nah itu baru Pak. Kalau hanya resolusi lewat gitu. Nah Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu adalah makna khusus. Maka ayat ini kita ambil pelajaran yang umum. Orang Islam pun tidak boleh menyembunyikan Al-Quranul Karim dan penjelasannya Al-Quran dari sunnah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Harus disampaikan apa adanya. Bahwa itu bisa dijalankan atau tidak ya. Ittaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah untuk dengan mengerahkan semua kemampuan. Kemampuan orang berbeda-beda. Melaksanakan ibadah haji itu perintah, hukumnya wajib. Tapi kemampuan orang berbeda-beda. Maka ada yang bisa berangkat, ada yang belum bisa berangkat. Tentang riba juga sama. Riba juga hukumnya haram. Tidak ada toleransi. Jadi kalau orang setorkan uang secara otomatis uangnya nambah, nah pasti itu riba. Namanya ziyadah. Loh, ngaji tafsir kok makan harta riba? Nah ini kan masalah toh. Kok masih nabung di bank-bank yang menggunakan sistem riba? Harus saya besok ditarik ganti ke bank-bank yang menggunakan akad syariah.
baik itu wadiah maupun mudharabah. Nanti di bank-bank syariah, merek banknya apa? Ya terserah, yang penting pokoknya akadnya syariah. Kita tidak menerima kelipatan dari harta yang kita tabung, tapi kita menerima bagi hasil dari hasil harta itu diputar. Nah, itu namanya mudharabah atau jenengan wadiah. Wadiah itu berarti titipan. Nitip 1.000, besok yo ngambilnya 1.000. Kalau mudharabah berarti uang kita diputar oleh pihak bank, nanti hasilnya dibagi. Kita berapa persen, pihak bank berapa persen. Biasanya berapa itu? 70, 30 atau 60? Berapa biasanya? Wallahu a'lam bishawab. Itu namanya akad syariah. Tapi kalau kita nabung 10 juta, tiap bulan kok otomatis ada tambahan tanpa ada akad syariah, oh berarti tambahan itu namanya riba. Dan seringan-ringan adab tentang riba itu adalah seperti seorang anak, mohon maaf, memperkosa ibu kandungnya sendiri. Itu dosa yang paling ringan dari dosa riba. Na'udzubillahi min dzalik. Maka orang yang menyembunyikan kebenaran, orang yang menyembunyikan yang hak, orang yang menyembunyikan sesuatu yang di situ tidak baik, yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Dia dilaknat oleh Allah. Apapun yang disembunyikan, harta korupsi disembunyikan, emas berapa kilo ya? 74 apa 2, oh 74 apa 2, oh 74 kilo. Semuanya kan disembunyikan. Itu semuanya sama Pak, yaktumun. Berarti ada orang menyembunyikan ilmu, ada orang menyembunyikan kitab suci, ada orang menyembunyikan kebatilan, ada orang menyembunyikan kebenaran. Sengaja dia sembunyikan biar yang benar itu tetap kabur, biar yang batil itu tidak kelihatan. Disembunyikan dengan satu, kekuasaan yang dia punya, dua, dengan harta yang dia punya, atau dengan apapun. Innal ladzina yaktumun, itu namanya yaktumun, menyembunyikan. Maka orang yang menyembunyikan itu yal'anuhumullah, dia dilaknat oleh Allah, hidupnya tidak tenang. Na'udzubillahi min dzalik. Na'udzubillahi min dzalik. Dan ini yang menjadi penyakit Pak, termasuk penyakit di negeri kita. Dari level atas sampai bawah itu semuanya ada apa? Ada pengalaman ditangkap karena mencuri, atau bahasa kerennya korupsi. Na'udzubillahi min dzalik. Mungkin yang jadi PNS itu pasti ngerti itu. Dimulai dengan memanipulasi laporan. Perjalanan dinas 5 hari, tapi faktanya 2 hari, laporannya berapa hari? 2 hari apa 5 hari? 5 hari. Tetap 5 hari. Berarti perdinnya 2 hari apa 5 hari? Surat tugasnya 5 hari, tapi ternyata bisa diperpendek jadi 2 hari. Laporannya 2 hari apa 5 hari? 5 hari. Perdinnya 2 hari apa 5 hari? Harusnya yang diterima 2 hari apa 5 hari? Allahu a'lam bishawab. Banyak-banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan banyak-banyak sedekah. Wallahu a'lam bishawab. Illal ladzina tabu, kecuali orang-orang yang menyembunyikan tadi mau bertaubat. Bertaubat. Jadi bertaubat itu berarti satu, ikhlas karena Allah menyadari dia berbuat salah. Yang kedua, berterus terang dia berbuat salah, tidak mau mengulangi perbuatan salah itu, meminta ampun kepada Allah, meminta maaf kepada manusia. Dan yang kelima, siap untuk berbuat baik. Itu namanya taubat. Nah, orang yang bertaubat ini bersih Pak. Ya tak apa-apa dulu pas kerja korupsi karena belum tahu dalil ini. Lah sekarang ngerti, wes lewat. Berarti kita hari ini bertaubat kepada Allah. Mudah-mudahan oleh Allah dibersihkan.
Wallahu a'lam bishawab. Wa matu wa hum kuffar, dan bahkan dia meninggal dunia illal ladzina tabu, kecuali orang yang bertaubat, wa aslahu, dan dia menunjukkan perbuatan yang baik, perkataan yang baik. Jadi dulu dia suka menyembunyikan, sekarang dia aslahu, menunjukkan perbuatan yang jujur, yang baik. Lalu apa? Wa bayyanu, dan dia membongkar yang disembunyikan tadi. Nah, gitu Pak. Apa namanya itu? Yang suka bongkar-bongkar yang disembunyikan tadi. Apa namanya itu? Jadi dia mengikhlaskan dirinya untuk kerjasama dengan pihak restoratif justice. Wah, itu nama bahasa kerennya itu. Restoratif justice. Itu apa ya loh? Dia ungkap yang disembunyikan tadi. Nah, orang-orang yang seperti ini menurut ayat ini tidak kena laknat dari Allah. Dia diampuni oleh Allah karena dia sudah berjasa untuk membongkar apa yang disembunyikan. Karena tidak semua orang mau, Pak, dan tidak semua orang berani. Tapi ada wabayanu karena kepepet. Ada nggak? Jadi itu tadi karena kepepet. Karena udah ketangkep. Nanti kan dipotong tahanan. Biar nanti dipotong tahanan, ya wes saya tak ngungkap semuanya. Maka secara formal dia mengikuti sistem perundang-undangan, secara substantif tergantung pada hatinya. Kalau hatinya dalam rangka untuk dia ungkap, dalam rangka untuk menyembunyikan yang lain, nah itu beda masalah. Karena ada Pak, di sini dijelaskan, di sini ditutupi. Bener apa enggak itu Pak? Itu namanya trade off. Apa itu? Trade off. Ah itu namanya. Jadi urusan ini dibongkar Pak, dibongkar semuanya. Tapi yang di sini, disembunyikan. Dia ambil manfaat dengan di sini diungkap, berarti hukuman saya nanti dipotong. Tapi dia sudah, apa istilahnya? Dia harus punya simpenan Pak di bunkernya itu udah punya simpenan. Bisa dipakai Pak. Jadi dia punya dua sisi. Satu sisinya seperti malaikat, dia bongkar kejahatan. Tapi sisi yang lain dia simpan. Berarti kan ada memang murni dia ingin mengungkap yang disembunyikan. Tapi ada orang mengungkap yang disembunyikan dalam rangka untuk menyembunyikan yang lainnya. Tapi dia sudah kadung dikenal sebagai orang yang jujur, udah mengungkap korupsi di mana-mana. Kantong dia sendiri. Apa mendapat itu? Itu bahasa saya, bahasa hukumnya wallahu a'lam bishawab. Faulaika atubu alaihim, maka orang-orang yang di masa yang lalu pernah berbuat jahat, menyembunyikan kebenaran, dia mau bertaubat, lalu berbuat baik, lalu dia mau membongkar itu semuanya, faulaika atubu alaihim, saya ampuni mereka, wa ana tawwabur rahim, Allah Maha menerima taubat, Allah Maha penyayang. Sesungguhnya orang-orang yang ingkar, yang suka menyembunyikan tadi itu Pak, suka menyembunyikan tadi, wa matu, mereka meninggal dalam keadaan menyembunyikan tadi itu, wa hum kufar, maka mereka meninggal dalam keadaan ingkar kepada Allah. Maka sebelum meninggal nih iso yo taubat. Eman-eman, resik-resik. Wong hidup hanya sekali. Ulaika alaihim la'natullah, mereka akan dilaknat oleh Allah, dilaknat oleh para malaikat. Wan nasi ajma'in, tidak ada satu orang pun nanti yang akan memberi bantuan pada orang itu. Yang menyembunyikan tadi itu loh Pak. Menyembunyikan harta korupsi, menyembunyikan perselingkuhan, menyembunyikan kejahatan, menyembunyikan tadi, itu meninggal dalam keadaan seperti itu. Ulaika alaihim laknatullah, mereka akan dilaknat oleh Allah, dilaknat oleh para malaikat, dan dilaknat oleh semua manusia, atau dalam pengertian dia tidak akan punya teman. Dulu di dunia dia punya banyak teman, karena temannya dapat tetesan, netes Pak.
kesempatan aja kelihatan. Kalau punya kesempatan ada yang netes, ya mungkin kita ikut. Oh, jangan dikira beliau itu karena ada kesempatan, Pak. Seandainya beliau itu tidak usah jadi pejabat lalu jadi jamaah masjid kita, insya Allah tidak akan pernah kena kasus, Pak. Maka masjid ini tidak pernah muncul berita jamaahnya itu melakukan tindakan korupsi lalu ditangkap oleh KPK, tidak pernah tuh, Pak. Maka pertahankan jamaah kita, jangan sampai ada yang jadi bupati. Jadi walaupun bupatinya mengatakan hidup itu ya ojo cari dunia terus, kan kira-kira begitu toh. Kalau berceramah ya pakai sholawat, pakai syahadat. Kalau memberikan pengarahan seperti malaikat, tiba punya berangkas, kan kira-kira begitu toh. Wallahu a'lam bis-shawab. Maka ulaika alaihim laknatullah. Mau lari kemana? Ulaika alaihim laknatullah. Enggak bisa lari mereka, Pak. Disembunyikan, tidak bisa disembunyikan. Ulaika alaihim laknatullah. Allah akan buka itu selebar-lebarnya. Dan akan dibuat oleh Allah hidupnya menjadi tidak tenang. Sudah nggak usah, Pak. Mau jadi bupati itu yo pendapatannya yo gede, Pak. Gede apa kecil? Harusnya gede loh, Pak. Wong mereka ngeliwat ya ndak ngeliwat toh. Sudah ada yang memasakkan. Ya toh? Jadi gubernur, jadi menteri itu gede ndak gajinya, Pak? Ibu-ibu kalau punya suami jadi menteri mau ndak? Tapi jangan-jangan kalau suami dengan jadi menteri nggak datang lagi di pengajian. Nanti kalau jadi bupati di pengajian sudah tidak ada. Maka besok-besok bapak-bapak kalau sampai jadi bupati, tolong ngajinya ini jangan ditinggal. Nih perlu rapatnya kabupaten ditunda dulu, ada pengajian tafsir hari Senin habis maghrib. Oh itu jos. Sehingga dia setiap minggu itu mendapatkan pembisik-pembisik yang sehat di majelis-majelis taklim. Tapi kalau dulu belum menjawab sering ngaji, belum menjabat sering ngaji, setelah jabat tidak pernah lagi ngaji, nanti pembisiknya ganti, Pak. Bukan lagi di majelis taklim, pembisiknya jadi para petani sudah liburan ke Eropa misalnya kan. Padahal petani-petani kita mau beli pupuk saja kesulitan. Tapi karena pembisiknya itu membisikkan bahwa para petani itu sudah makmur, sampai liburan pun ke Eropa. Wah itu kan wallahu a'lam bis-shawab. Mudah-mudahan kalau bapak-bapak, ibu-ibu jadi lurah, jadi bupati, jadi gubernur, jadi menteri, tolong jadwal ngaji sebelum jabat yuk tetap di biar napa telinganya ini dibisik-bisikkan dengan kalimat-kalimat thayyibah. Mudah-mudahan bisikan-bisikan itu yang menjadi teman dan menegur ketika dia mau tanda tangan asli tapi palsu nggak jadi karena pembisiknya muncul. Leceh, Pak. Yang kita dengar itu menjadi korin namanya. Korin itu ngawal kita kemana-mana, sehingga ketika ada kesempatan maksiat, mau maksiat nggak jadi karena korin yang ingatkan. Mosok wong sering ngaji tafsir kok maksiat. Nah itu namanya korin itu, Pak. Itu didampingi oleh korinnya itu, oleh pendampingnya itu. Atau dalam bahasa hadis Nabi, Iqra'ul Quran, man yaqra'ul Quran wa huwa fasihun ma'as safaratil kiramil bararah. Nah itu namanya ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang senang ngaji Al-Quran, duduk di majelis taklim, Allah akan Allah akan kirim seorang malaikat untuk mendampingi dia kemana-mana. Kalau di situ akan kejeglong, kena tipu, dia ditarik oleh malaikat. Jangan, itu penipu. Dia mau maksiat, jangan maksiat. Itu bertentangan dengan nilai-nilai Quran dan Sunnah.
khalidina fiha, mereka kekal di neraka jahanam, la yukhaffafu anhumul adzab, tidak akan dikasih keringanan azab, wala hum yunzarun, dan bahkan tidak akan pernah diberi penangguhan. Maka siapapun di antara kita punya kesempatan untuk korupsi, ini iso ndak usah korupsi. Mati dalam keadaan maksiat, menyembunyikan kebaikan, menyembunyikan keburukan, menyembunyikan harta hasil kita menipu, la yukhaffaf, tidak akan dikasih keringanan oleh Allah. Wala hum yunzarun, tidak akan dikasih penangguhan, hukuman. 100% dia harus dia jalankan di dunia sampai nanti di akhirat. Di dunia sampai di akhirat, bukan hanya di akhirat. Lihat saja nanti orang-orang yang suka memakan harta haram, setelah masuk masa pensiunnya, hidupnya akan melarat. Hartanya banyak, tapi batinnya yang tersiksa. Mungkin sekarang mereka masih pakai baju-baju kebesaran, tapi tunggu, Allah akan buat dengan baju kebesarannya itu hidupnya tidak tenang, karena dia selalu menyembunyikan borok tadi itu. Nanti masuk pensiun dia tidak punya jabatan, harusnya masa pensiunnya itu bertenang-tenang, malah ditangkap KPK, malah diungkap-ungkap. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita kekuatan iman dan Islam untuk senantiasa kembali kepada Quran dan Sunnah. Amin ya rabbal alamin. Ini saja yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita berdoa. Ada pertanyaan? Ada, Pak. Ya, monggo. Ya, mohon maaf. Dulu usul dana reses, jadi dana reses itu dana dari DPR yang turun ke bawah. Dan kebetulan dari teman kami itu mendapatkan sebenarnya 80. Kemudian atas persetujuan dari atas dan bawah itu hanya turun 40. Dan itu digunakan untuk tempat ibadah. Dan dana 40 itu apakah halal atau haram? Seandainya kita sholat di situ, karena itu untuk tempat ibadah. Dan mohon kita penjelasan. Sepanjang yang saya pahami, dana reses itu kan sudah ada undang-undang yang mengatur. Sepanjang dia bersesuaian dengan undang-undang, ya seharusnya dia halal. Namun kenyataannya tidak, yang diterima itu tidak sesuai dengan apa yang Nah, ketika yang diturunkan itu hanya 40-nya kemana? kan dari sana kan pasti minta, Pak. Jadi, oh berarti yang bermasalah itu yang makan 40-nya itu Pak, musolanya nggak ada masalah. Malah musolanya sodako 40 itu sampai ke atas. Malah berpahala loh Pak. Jenengan uang tanda tangannya 80 nerima 40, berarti kan? Tapi jenengan terima 40 itu. Terima, sudah jadi. Sudah dipakai, udah jadi. Sudah jadi. Terus nggak minta yang 40-nya lagi? Kan sudah dimakan sana. Oh ya berarti jenengan sodakoh. Sodakoh makanan, namanya it'amut ta'am. Nah, bahwa mereka itu memakan dengan cara memaksa, itu urusan mereka. Yang penting kita yang kita terima itu yang halal-halal semua. Saya kira begitu Pak ya. Jadi kalau nerima bantuan 10 juta, kita dikasih 70, punya hak kita bertanya 20-nya mana. Lalu oleh pihak yang berwenang mengatakan, Pak, 30-nya untuk biaya administrasi, jenengan ridho, ya sudah. Tapi kalau jenengan tidak ridho, saya tidak mau Pak. Saya tanda tangan 10, ya saya nerimanya 10. Kalau tidak, ya saya tidak mau. Nah monggo, tidak apa-apa. Teman saya dulu dapat bantuan dari Jawa Tengah, lab komputer, nilainya hampir 250, yang diterima 200. Lalu teman saya minta tanda terima kok ini kurang 50, minta nota. Akhirnya oleh pihak sana dimarahin banget. Itu biasanya ini apa? Minta nota barang, nggak perlu nota. Oh kalau enggak, ya saya nggak mau. Daripada saya nanti tulisannya 250, yang diterima lembaga kok 200. Nah 50-nya
Lalu terus saya harus gimana? Akhirnya dia pulang nggak bawa bantuan. Teman saya namanya Pak Suyut itu almarhum. Orangnya memang agak orangnya ya bukan keras sih. Yo ini 1000 ya 1000 gitu loh Pak. Bersih gitu. Wallahu a'lam bishawab. Tapi kalau jenengan kelihatannya dibawa juga 200 gitu. Seperti oh 80 diterima 40 aman kok. Ya sudah, monggo itu masing-masing ya. Yang penting kita tidak mengambil yang tidak halal. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma kfina bi halalika an haramik wa aghnina bi fadlika amman siwak. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.